evaluasinya dulu Fajar Rian dari turnamen Tokyo. Ya, evaluasinya dibandingkan pertandingan sebelumnya memang sudah lebih baik, tapi masih banyak kekurangannya. Jadi sisa waktu ini kita buat maksimalkan lebih ke teknik, dan dari segi fisiknya kita buat kembali. Fajar Rian kemarin servisnya dikritik, banyak yang kritik gimana servis? Oh, ya sebetulnya itu hal yang biasa ya terjadi mungkin di di kejuaraan di pertandingan bulu tangkis juga. Cuma kan itu pasti itu terasa juga ya melakukan review, tapi kan dia juga pengen menang dan wasit juga nggak lihat dan hakim servis juga mungkin nggak lihat, ya itu normal lah. Kalau kita sih pribadi tidak apa-apa, tapi ya disayangkan aja karena poinnya juga kan mepet-mepet waktu itu 11-10 kalau nggak salah. Jadi poin itu bisa ya kadang mengganggu konsentrasi dikit juga. Itu karena tegang atau gimana sih, Jay? Apa tuh? Iya, kalau servis misalnya banyak salah atau gimana gitu. Apa nih? Servis apa Servis yang touch? Tadi kan Servis Korea. Ini servis Korea apa yang touch? Beda. Yang ini Servis. Yang ini touch. Kalau lagi servis banyak salah. Iya, mungkin. Oh ya. Ya tegang sih enggak ya, mungkin kan perbedaannya mungkin di shuttlecock ya. Kita bermain di Korea Jepang itu menggunakan shuttlecock Yonex dan di Australia juga menggunakan shuttlecock Victor. Jadi touch-nya itu benar-benar berbeda. Gitu. Kalau misalkan ya karakter bolanya berbeda sekali dari segi servis, dari segi laju bola juga sangat berbeda. Mungkin ya dari itu jadi kita harus juga adaptasi lagi. Kalau dari hasil kan 3 turnamen agak turun nih, maksudnya grafisnya turun. Habis ini kan kejuaraan dunia. Kalau dari Fajar Rian persiapannya seperti apa, terus kepikiran nggak sih sebenarnya lagi turun gini performa? Ya mungkin dari grafik dari 3 turnamen kemarin, dari final, semi dan 8 besar menurun. Tapi menurut saya kita udah ada di jalur track yang positif ya, dalam arti bukan penurunan yang positif, tapi dibanding dari kejuaraan sebelumnya kita yang ada kalah di babak awal gitu. Tapi sekarang udah ya kemarin final, semi, meskipun belum juara dan kita juga tidak mau seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa bermain lebih normal dulu, lebih enak dulu seperti itu. Terus di kejuaraan dunia ada targetnya nggak dari Fajar Rian? Ya yang pasti target semua pemain kan pasti yang jadi yang terbaik gitu. Yang terbaik targetnya mungkin satu dulu karena kita juga belum tahu drawnya seperti apa. Dan ya yang pasti target tuh semua pemain, bukan saya aja, pasti pengen yang jadi yang terbaik, tapi ya tidak memikirkan itu semua. Yang penting kita harus bisa konsen setiap match aja. Ya soal kompetitif ganda putra nih gimana? Kan Liang Mancil juga lagi bangkit lagi dia nih. Gue lagi jawabnya. Ya Liang Wangchilin juga sekarang mulai bagus lagi ya setelah kemarin Piala Olimpik itu sangat menurun, dan sekarang kemarin juara juga di Jepang ya, dan semi di Australia. Ya bagus lah, jadi persaingan ganda putra semakin sengit, dan nggak ada yang bisa tahu ya sekarang mungkin sektor ganda putra yang juaranya beda-beda gitu kan. Kemarin satu juara di Korea tapi di Jepang kalah sama Wangchilin juga di Australia bisa kalah sama Seo, tapi Seo juga kemarin di Korea kalah sama kita. Jadi ya sedikit berimbang lah, jadi sedikit rame, tapi ya siapa yang siap mungkin sekarang itu bisa jadi yang terbaik di sektor ganda putra. di wrestling kan naik nih kalian berapa menang? Ini gimana sih tanggapan kalian gitu? Dan apa mungkin bisa jadi salah satu cuma putra nih cuma satu gitu? Waduh, kalau bisa jangan satu ya, kita berharapnya dua juga. Jadi kan biar ada teman juga dari segi latihan di sananya, dari segi dari segi pressure mungkin tidak hanya ganda putra tuh harus tertuju pada kami berdua gitu kan. Tapi kan udah ada yang tahu ya. Ini kan baru kita tanam tuh baru setengah jalan nih. Tapi kan nggak tahu soalnya masih banyak, kami juga nggak tahu nanti finish di posisi berapa. Tapi yang jelas kita mau fokus tidak hanya memikirkan Restu Olimpik, tapi bagaimana kita bisa menjaga peak performanya ya. Dalam arti ini kan ada kejuaraan besar di World Champ, Asian Games juga, kita ya satu. Tapi untuk turnamen buat Fajar Rian udah
tentuin gitu nggak sampai race Olimpik apa-apa aja, atau masih tergantung poin dan hasil turnamen yang diikuti? Yang pasti planning ada turnamen apa-apanya, tapi kan tergantung kita hasilnya. Misalkan di turnamen ini kita hasil kurang, pasti kan harus ada gantinya karena race Olimpik itu ya. Tapi menurut saya sih ini kecapean, maksudnya itu BWF bikin kalender ini sangat padat. Maksudnya setelah Australia ada waktu cuma 10 hari kita berangkat lagi ke Wochem, dan biasanya kan Wochem itu jedanya sebulan ya, jadi menjelang event besar tuh biasanya jadi, tapi ya mau gimana lagi ya, jalanin aja lah. Oke, di 3 turnamen terakhir ini kan ganda putra selalu yang terakhir misalnya jadi tumpuannya. Ini kalian gimana sih ngatasi kayak gini dengan yang biasanya kan rombongan lah bisa di 8 besar berbanyak? Ya kita tidak mau terlalu memikirkan ya, yang penting gimana caranya buat kita fokus di pertandingan itu, karena kan mungkin lawannya juga berbeda-beda ya. Jadi pas di Australia bakalnya ketemu siapa, terus yang sektor lain ketemu siapa, jadi kan kita nggak tahu ya. Yang penting kita fokus sendiri sih dari kita yang sendiri, terus juga mungkin dari pelatih, terus dari pemain-pemain kan. Artinya nggak ada terbebani gitu ya, misalnya sisa terakhir gitu. Teman-teman sih enggak ya, malah kan kita pengen buktikan gitu kan, termotivasi juga kalau yang terakhir tuh harus jadi yang terbaik ya. Kayak musik kemarin contohnya di Korea itu dari 8 besar udah sendirian, ya pengennya sih juara, cuma kan ya rezekinya baru sampai sini. Oke, tadi kan bilang istilahnya udah kembali ke track ya. Apakah sekarang permainan kalian udah sesuai yang kalian inginkan, atau masih perlu ada yang ditingkatin lagi untuk balik ke performa terbaik kalian? Meskipun kembali ke track menurut saya masih kurang ya, dalam arti dari tahun lalu yang mungkin setiap kita pertandingan itu main enak terus ya, meskipun gak juara, ada final, ada juara, tapi enak aja gitu. Kalau sekarang mungkin belum seperti tahun lalu lah, tapi ya meskipun ada di jalur udah meningkat dari pertandingan sebelumnya, tapi ya menurut saya sih belum 100% di jalur di permainan terbaik. Itu karena sempat cederanya atau feeling di lapangannya yang? Menurut saya pasti banyak faktor ya, yang cedera juga bukan saya sendiri, tapi Rian juga kemarin juga saya lumayan agak serius cedera di pinggang waktu setelah Dubai itu ya, dari Dubai itu sudah itu ya, dan harusnya sebenarnya harus istirahat, tapi kan pertandingan yang begitu mepet dan ini race Olimpik ya kan, dan persaingan ketat juga di ganda putra gitu. Jadi ya kita bagaimana kita pintar-pintarnya memainkan kondisi kita. Ini setelah 3 turnamen kan dalam kejuaraan dunia apa yang dibenahi, karena di 2 kejuaraan dunia terakhir kan kalian dapat perunggu. Nah, gimana apa yang mau dibenahi fokus di Olimpik? Pasti dari segi mentalnya ya, apalagi di 2 workshop ini kan kalahnya juga sama senior kita ya, sama Indonesia. Ya pasti kita tidak mau terulang kembali, yang penting kita menjaga mentalnya lebih siap di lapangan, bagaimana caranya buat dapat, karena kita udah 2 kali dapat perunggu ya, semoga tahun ini bisa lebih baik. Ada tambahan latihan untuk kalian mungkin lebih fokus latihan defensif atau apa, ada nggak dalam kejuaraan dunia? Ya pastinya ada ya, apalagi kan sekarang udah mepet, pasti ada latihan tambahan, entah itu depannya, terus juga nge-gym-nya, atau dari segi ketahanan pasti ditingkatin karena waktunya juga udah mepet. Tapi kalian berdua sekarang kita dalam kondisi fisiknya udah fit banget lah, mungkin akan masih ada yang perlu ditingkatin lagi. Ya untuk kami pulang langsung waktu setelah kalah di Australia itu hari Sabtu malam ya, dan Senin kami juga udah langsung start latihan, karena kan ya waktu yang nggak banyak, jadi di Senin Selasa kemarin mungkin lebih ke pemulihan kondisi fisik ya setelah 3 turnamen, dan mungkin hari ini tadi juga bermain game sudah mulai lebih baik lagi daripada hari Senin, karena kan yang namanya sudah rentetan turnamen langsung latihan lagi, pasti kan kondisinya itu apalagi perjalanan yang lumayan jauh ya mungkin semoga dari hari sekarang sampai seminggu ke depan sebelum menjelang keberangkatan kondisi semakin membaik lagi. Yang penting sih kenyamanannya jangan banyak pikiran, jangan banyak hal-hal yang dipikirin negatif gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.